Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa juga teman-teman yang sedang isolasi mandiri di rumah karena terinfeksi COVID-19. Mudah-mudahan teman-teman semakin baik ya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan supaya kembali bekerja dengan baik nantinya atau beraktivitas, juga mampu untuk mengatasi keadaannya dengan baik semua. Ya, jangan sampai mikirin yang aneh-aneh juga, pokoknya jalani saja, anggap ini sebagai suatu keadaan yang harus dijalani. Jadi teman-teman makan obat ataupun makan vitamin sesuai yang disarankan dokter. Jangan coba-coba sendiri, jangan coba-coba mengobati dengan obat dokter sendiri ya tanpa sebab, karena kadang-kadang tidak semuanya harus menggunakan obat yang terlalu berlebihan ya. Kalau misalnya dengan vitamin, suplemen saja cukup, maka itu juga cukup. Nah, pada kesempatan kali ini saya mungkin akan lebih menekankan bagaimana kita bisa mampu mengenali perasaan kita sendiri. Dan ini tidak mudah, teman-teman ya. Karena pada dasarnya orang itu seringkali denial ya, atau tidak merasakan keadaan yang apa adanya. Banyak kalau kita melihat, tadi saya mendapatkan satu pasien dan dia sendiri mengatakan ya kepada saya ini selama ini mungkin banyak ditekan-tekan kali dok ya, apanya ditekan-tekan maksudnya ya, ditahan-tahan perasaan saya. Karena kok saya merasanya nggak seperti kayak apa adanya gitu. Eh, Kayaknya kekhawatirannya tinggi, tetapi seringkali saya jadi sensitif, tapi saya juga sering marah-marah tanpa sebab gitu ya. Dan kalau dilihat memang dari pembicaraannya seringkali banyak negatif ya, perspektif atau pandangan negatif terhadap sesuatu hal. Tapi kadang-kadang masalahnya jadi banyak gitu ya. Bukan cuma satu masalah saja dia terkait misalnya dengan keluarga lah atau dengan pasangan, tetapi juga akhirnya jadi ke seluruh kondisi kehidupan dia. Ketika si pasien bertanya, apa yang saya bisa lakukan ya selain daripada pengobatan? Ini yang menjadi menarik ya teman-teman ya. Bahwa sifat kita denial ataupun menyangkal terhadap situasi yang ada ya, itu malah bisa membuat kita semakin jauh dari kesembuhan. Karena kecemasan kita itu sebenarnya kita tidak kenali. Ya, orang mungkin pengen cepet gitu ya. Dan kebiasaannya sih pasien sekarang itu zamannya memang pokoknya semua pengen segera beres gitu. Kalau bisa ada sesuatu beres gitu, segera gitu. Dan menurut saya ini memang tidak mudah ya untuk mengubah perspektif ya. Begitu banyak ya hal yang kita sudah bicarakan ya terkait dengan mantra kita bersama juga, ikhlas, sabar, sadar gitu ya. Kenapa saya memilih kata-kata ikhlas, sabar, dan sadar itu untuk membantu teman-teman melakukan suatu proses perubahan di dalam diri? Karena ini kata-kata yang sebenarnya mungkin terlihat sederhana, ya. Ikhlas dan sabar sudah kita kenal dari sejak kecil, dari berbagai macam ajaran agama, tetapi kita tidak melakukannya. Ya. Satu lagi, sadar. Ya, berkaitan dengan situasi tadi yang tadi pasien bilang dia merasakan dia banyak denial atau menyangkal tentang perasaannya sendiri. Dia selalu berupaya untuk membahagiakan orang lain gitu ya. Tapi dia lupa bahwa dengan cara yang salah gitu ya tentunya bukan cara yang benar membahagiakan orang lainnya. Dia menahan perasaannya sendiri. Dia sulit untuk berkata tidak kalau ada orang yang melalui dia ingin bertanya atau meminta tolong gitu ya. Dan saya bilang kalau begitu Anda artinya tidak sadar. Ya, Anda tidak sadar bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah suatu proses yang mungkin sifatnya akumulasi. Dari berbagai macam faktor, kita melihat perspektif itu, kemudian juga kita sadari bahwa itu bisa terjadi. Ya. Dan selama ini mungkin cara kita itu adalah menyangkalnya gitu bahwa kita punya keluarga yang kurang baik, kita punya
pasangan yang tidak terlalu setia atau tidak terlalu baik gitu ya. Itu sebenarnya kenyataannya gitu ya. Tapi kita kadang-kadang menolak untuk melihat kenyataan itu sehingga kadang-kadang membuat sulit sendiri di dalam proses perbaikannya. Apa yang membuat saya berkata seperti itu? Karena banyak sebenarnya orang itu yang tidak memahami gitu bahwa dia harus melakukan sesuatu itu dari dirinya dulu gitu. Dia nggak bisa minta orang lain untuk melakukan untuk diri dia gitu. Karena ternyata orang lain ini memang susah diatur, susah dikendalikan gitu ya. Bahkan pasangan atau orang tua kita sendiri gitu. Seolah-olah malah mereka seperti tidak mau melakukan apapun, tidak membantu gitu terhadap kehidupan kita gitu. Nah, ini tentunya ya teman-teman yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya di dalam konteks bagaimana kita bisa mengelola nantinya kesadaran dan keikhlasan kita saling berkaitan. Ikhlas, sabar, dan sadar itu bukan sendiri-sendiri sebenarnya, tapi cara kita menerima itu yang paling penting. Kemarin saya bicara tentang pengobatan gitu. Bagaimana teman-teman harus terima dulu nih kalau lagi dalam pengobatan psikiatrik bahwa obat yang saya makan ini memang bermanfaat ya, berguna untuk membantu saya melewati situasi kehidupan ini. Kalau teman-teman denial atau menolak ya terhadap kondisi tersebut, maka akhirnya teman-teman hanya mendapatkan ketidaknyamanan gitu. Sama juga sebenarnya dengan perasaan ini. Mungkin teman-teman akan berupaya berbuat baik kepada orang lain, ya, ingin melakukan sesuatu, ingin menjadi orang yang dianggap bagus, dianggap baik oleh keluarga, oleh pasangan. Tapi teman-teman tidak mau menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pikiran teman-teman. Nggak harus selalu juga, mungkin juga pikirannya juga banyak yang tidak baik, tetapi ketika kita berupaya membicarakan hal tersebut dengan kapasitas menerangkan atau menyadari itu sebagai bagian dari pikiran kita, mungkin kita akan jauh lebih baik. Kita bicara sama keluarga kita, kita bicara bahwa kita tuh nggak seneng loh sebenarnya kayak begitu gitu ya. Tapi orang bertanya, lalu kalau misalnya tanggapannya si orang tersebut nggak bagus, mereka marah, mereka kesel, mereka benci mungkin dengan kita, maka kita harus terima juga itu sebagai sesuatu yang memang bisa terjadi. Karena pada dasarnya kemampuan olah pikir kita itulah yang akan menentukan nanti ke depannya bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam situasi kehidupan kita sendiri. Tidak mudah, teman-teman. Saya tahu banyak sekali hambatan, banyak sekali dari diri kita juga menghambat diri kita, kayaknya gua nggak begitulah, wah kayaknya nggak mungkin seperti itu. Dan itu wajar sih menurut saya. Saya sendiri juga ketika berada pada tahapan yang bisa menerima keadaan ini juga tidak serta merta gitu ya. Jadi saya kira ini sesuatu yang mungkin kita bisa sama-sama lah ya kita lakukan sama-sama. Ya mudah-mudahan hasilnya ke depan akan jauh lebih baik. Dan tetap jangan lupa untuk mengingat mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Karena sebenarnya mantra ini penting banget untuk melatih, ya melatih nih, baru melatih nih, belum tentu berhasil ya. Bagaimana cara kita mengelola pemikiran itu. Itu hal yang paling penting yang ingin saya ingatkan di dalam kesempatan saya berbicara dengan teman-teman kali ini. Mudah-mudahan dengan sikap sadar kita tidak lagi denial atau menyangkal terhadap situasi kecemasan kita sendiri. Kecemasan adalah sesuatu hal yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa itu merupakan suatu respon dari cara kita mengolah pikiran dan perasaan kita terhadap lingkungan dan orang-orang dekat kita. Dan itu mungkin yang kedepannya harus kita latih agar jauh lebih baik dan menyadari apa adanya situasi itu. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.